nanti kan data harus masuk semua gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda sudah gunakan SPSS dari awal, sudah ngerti, lebih cepat gitu ya. Jadi saya harapannya begitu supaya skripsinya lebih cepat. Nanti di semester 8 ya skripsi 4 bulan selesai gitu. Udah ujian sidang, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Sebenarnya itu intinya. Maka diajarkan SPSS. Ya memang sebagian dosen juga di pembimbing juga belum mengerti banyak SPSS. Tapi kalau kita sudah mengerti SPSS, Statistical Package for Service Solution ini, ya kita bisa langsung menggunakan lebih cepat dan mengertinya apa. Walaupun dalam bahasa Inggris, tapi kita bisa apa namanya, bahasa Inggrisnya mudah ya, nggak terlalu sulit dan sebagainya. Ini saya terangkan ya. Oke, kalau sudah saya langsung mulai aja. Berapa ya. Kita masuk pertama itu adalah ini kalau penelitiannya penelitian korelatif. Jadi penelitian korelatif itu hubungan, misalnya hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar PAI. Nah, itu kan korelatif ya. Pokoknya judulnya hubungan. Atau kalau misalnya pengaruh tapi relatif, dia pengaruhnya ada terkait dengan hubungan, bukan eksperimen. Jadi penelitiannya adalah penelitian korelasional ya, bukan penelitian eksperimen. Nanti eksperimen setelah itu ada banyak, misalnya ada pengaruh metode jigsaw terhadap hasil belajar PAI siswa. Nah, atau model pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu adalah eksperimen. Jadi melakukan eksperimen dengan model pembelajaran jigsaw, ya kita bandingkan dengan model pembelajaran misalnya ceramah. Nah, gitu. Yang mana yang lebih efektif? Yang mana yang lebih memberikan pengaruh? Ya, itu baru saya cerita dulu sambil nih yang nunggu yang lain yang belum masuk nih, ya. Haris Hermawan. Oke, nanti saya ini lagi begini karena ada kasus juga nih namanya gitu. Jadi nggak pernah masuk, katanya saya udah ikut ujian tapi kok nggak lulus gitu kan. Saya kan nggak enak gitu. Jadi kalau nggak masuk kan absennya memang nggak ada sama sekali. Jadi saya sekarang udah saya ketatkan saja karena ada semester 6. Ini kalau misalnya nggak hadir ya nggak hadir, kalau izin ya izin gitu ya. Saya masukkan langsung di Smart Campus sehingga tidak ada lagi yang Pak saya hadir loh Pak ini gitu ya. Ada juga yang gitu. Padahal saya catat juga di sini di buku saya gitu. Selalu saya catat supaya agak apa namanya istilahnya objektif saya menilainya ya. Ada sebab ada juga nih anak di udah semester sekarang mau skripsi, ada kasus tuh Pak kok nilai saya Pak katanya gitu. Padahal di semester 8. Nah dulu nilai yang sekarang atau yang kemarin? Nilai dulu Pak, waktu tahun 2020. Nah sekarang tahun 2022. Ngeklaimnya baru tahun 2022, padahal dia tahun 2020. Coba saya ada catatannya, saya masih ada catatannya. Gitu. Nah masih ada catatannya. Loh, Anda nggak masuk di Smart Campus namanya. Iya Pak, saya waktu itu nggak ngisi FRS. Nah kalau ngisi FRS kan nggak hadir namanya. Gitu. Jadi susah saya di peta kompli begitu gitu. Ya, di peta kompli saya hadir Pak, tapi saya nggak ngisi FRS. Loh, kalau saya kan berdasarkan hasil di Smart Campus. Smart Campus itu adalah orang yang sudah masuk di dalam data administrasi di fakultas kan, saya bilang gitu. Loh namanya nggak ada, bagaimana saya mau masukkan nilainya kan gitu. Ya. Jadi oke, sekarang kirimkan nilainya. Ternyata nilainya memang jelek karena masuknya juga cuma ya 3 kali 4 kali ya. Saya lihat oh nilainya pantas sih karena nggak pernah masuk jadi nggak memperhatikan ya nilainya jelek. Tapi minta nilainya dibagusin. Nah, susah juga kan. Saya nggak boleh gitu. Saya harus objektif gitu ya. Objektif tuh ya enak banget orang yang belajar sungguh-sungguh nilainya sama dengan yang tidak hadir atau tidak sungguh-sungguh. Itu nggak boleh terjadi seperti itu ya. Jadi harus objektif nilainya. Nah ini maksud saya nanti apa daftar absen selalu saya ini tiap minggu saya masukkan Smart Campus, masuk Smart Campus dan sebagainya supaya tidak terlalai lagi ya. Oke terima kasih intinya. Nah sekarang kita masuk di bahan ini korelasi regresi ya. Jadi
penelitian inilah penelitian korelasi, ya, regresi. Nanti ada syaratnya, ada syarat linear, ada syarat uji normalitas, ada syarat uji homogenitas atau heteroskedastisitas, ada 3 syarat. Tapi kalau uji di eksperimen hanya 2 syarat, normalitas dan homogenitas. Tapi kalau di korelasi regresi itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah nanti ada uji linearitas, uji normalitas, uji homogenitas, ya, atau heteroskedastisitas. Nah, ini bahasanya susah, ya, menurutnya. Oke, contohnya correlation analysis. Correlation analysis is applied in quantifying the association between two continuous variable. Ya, for example, an independent and independent variable or among two independent variable. Nah, jadi maksudnya apa? Korelasi itu adalah, atau analisis korelasi diterapkan untuk menghitung derajat hubungan, quantifying the association, derajat hubungan antara 2 variabel kontinu. 2 variabel kontinu artinya nanti skalanya adalah skala interval atau rasio. Jadi misalnya hasil belajar, motivasi belajar, minat belajar, misalnya. Itu skalanya adalah skala rasio karena ada angka nilainya. Ya, ada angka 70, 80, 90. Ya, hasil belajar juga begitu. Maka dia kita sebutnya menghubungkan antara 2 variabel. Jadi korelasi. Dari kata relasi, relasi kan hubungan. Kalau saling berhubungan. Jadi correlation analysis itu adalah saling berhubungan antara 2 variabel, kita sebutnya 2 variabel independen dan dependen, atau variabel independen dengan variabel independen. Boleh. Yang namanya korelasi itu tidak ada prediksi, ada hubungan. Ya, sama misalnya gini. Ketika kita berteman, ya, saya punya teman si A. Nah, kita berkorelasi, artinya saling kontak gitu. A. Nah, A juga berkorelasi dengan B, gitu ya. Jadi ada korelasi. Itu boleh aja, itu yang disebut korelasi. Tanpa mengingat kalau misalnya A berhubungan dengan B, maka B harus berhubungan dengan C, kan enggak? Ya, itu tergantung dari pertemanan. Pertemanan kan tidak selalu harus terkait ini berteman dengan ini, tapi yang ini harus berteman dengan yang lain, tidak. Jadi sifatnya seperti itu. Itu adalah korelasi. Jadi korelasi bisa antar variabel independen atau variabel dependen dan variabel independen. Nah, contohnya misalnya hubungan antara minat belajar siswa terhadap, atau hubungan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar fikih. Nah, hasil belajar fikih di MTS sekian. Nah, itu korelasi. Kita sebutnya hubungan, ya, antara minat belajar dengan hasil belajar fikih, gitu ya. Ini sambil ini mungkin ada lagi yang masuk. Nenden. Ya, nenden perempuan ya, nenden ya. Ya, kalau nenden orang Sunda ya ini. Oke. Lagi tadi mana? Korelasi. Itu ya, korelasi. Jadi nanti korelasi kita lihat rumusnya seperti apa. Nah, kalau regresi, bedanya apa? Korelasi dengan regresi. Kalau korelasi itu hanya hubungan saja. Ya, hubungan, keratan atau tidak. Tapi ketika regresi, itu di dalamnya ada kata hubungan sebab akibat. Ya, kalau korelasi tidak ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau regresi, itu ada hubungan sebab akibat. Biasanya munculnya bahasanya juga pengaruh, gitu ya. Nih di sini sebutnya regression analysis refer to assessing, tuh, untuk menilai, ya, relationship, hubungan antar, nah, outcome variable, artinya outcome itu variable dependent, ya, dengan one more variable yang lainnya, artinya one or more variable yang lainnya. Artinya gini, regresi itu adalah menilai, jadi penilaian hubungan, ya, penilaian hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat dengan beberapa variabel independen atau variabel bebas, ya. Nah, di sini tertulisnya the outcome variable is known. Nah, itu disebutnya, ya. Jadi variabel outcome atau variabel, kita sebutnya variabel
dependent saja atau variabel terikat kita sebutnya. Variabel ya. Atau lagi di sini the risk of element. Nah, jadi variabel yang diakibatkan gitu ya. Nah, di sini ada lagi and co-founder are known as predictor. Nah, atau disebutnya sebagai ada hubungan antara variabel dependent dengan variabel prediktor. Prediktor itu kan adalah variabel yang memprediksi atau independent variable. Jadi kaitannya X dengan Y gitu. Nah, kalau korelasi bisa saja X1 dengan X2, X dengan X gitu. Tapi bisa juga X dengan Y korelasi. Nah, tapi kalau regresi itu hanya X dan Y saja. Nggak ada X dengan X gitu ya. Nah, X dengan Y, variabel independen dengan variabel dependen. Jadi ini untuk menduga atau mengestimasi, ya, meramalkan. Nah, itu sama juga regresi. Jadi kalau korelasi hanya hubungan, kalau regresi bisa meramalkan, atau bisa menduga, atau bisa mengestimasi. Itu variabel dependen. Misalnya gini, kalau contoh saja, tadi kan saya contohkan minat belajar dengan hasil belajar, ya. Kalau minat belajarnya tinggi, nah, maka hasil belajarnya tinggi atau tidak, gitu. Umumnya kan gitu. Kalau minat belajarnya tinggi, maka hasil belajarnya juga tinggi. Minat belajar rendah, maka hasil belajar juga rendah. Nah, kita bisa prediksi kalau minat belajarnya dapat skor, taruhlah skor kuesioner minat belajar 70. Berapa hasil belajarnya yang bisa diduga? Wah, hasil belajarnya sekian, pakai persamaan gitu. Kemudian kalau minat belajarnya 80, lebih tinggi nggak dari yang hasil minat belajar 70? Kita lihat juga, oh hasilnya sama saja, nggak apa-apa. Berarti minat belajar 70, 80 itu hasil belajarnya sama saja, ya, nggak ada masalah, ya. Itu artinya kita bisa memprediksi seperti itu, ya. Jadi kuncinya gini, kalau korelasi hanya sekedar hubungan, kalau regresi bisa memprediksi, ya hubungan tapi bisa memprediksi, ya. Tuh, nah, saya lanjutkan ke yang bahasa Indonesia-nya. Nah, langsung ke SPSS-nya. Nah, tadi ini udah ada juga nih. Menurut Ferguson bahasanya, ini bahasa yang lain aja. Sebenarnya hampir sama, ya. Ya, dikatakan begini, ya, menurut Ferguson, the study of this type data has two closely related aspects, ya. Jadi kalau kita belajar tentang data, paling tidak ada dua pendekatan yang terkait, yaitu korelasi dengan prediksi. Nah, itu tadi korelasi hanya sekedar hubungan, prediksi itu bisa memprediksi, bisa meramalkan, bisa mengestimasi gitu, ya. Itu yang prediksi. Correlation is concerned with describing the degree of relation. Jadi hanya sekedar derajat hubungan. Derajat hubungannya apa? Kuat, rendah, sedang, lemah, sangat kuat. Nah, itu cuma itu aja, ya. Oh, kalau derajat hubungannya lemah, oh berarti ada keterkaitan yang saling kurang bagus gitu ya kalau lemah misalnya. Tapi kalau tinggi, oh kalau begitu keterkaitannya tinggi. Salah satu untuk mengetahui faktor satu dengan faktor lainnya adalah faktor yang kita katakan dia variabel independennya menjadi pemicu untuk meningkatkan variabel dependen gitu ya. Nah, kalau prediksi is concern estimating. Nah, di sini ada tulisannya nih. Estimasi kan memprediksi one variable from a knowledge of another, ya. Jadi estimasi dari satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Artinya estimasi variabel dependen berdasarkan variabel independen atau variabel terikat berdasarkan variabel bebas, ya. Nah, ini tadi sudah ada. Ya, sekarang contoh nih, ya. Kita ambil pertama ini analisis regresi linear sederhana, ada dua variabel. Misalnya contoh X motivasi belajar PAI, Y-nya misalnya nanti bahasanya gini, hubungan antara motivasi belajar PAI dengan hasil belajar Al-Quran hadis di MTS 01. Nah, misalnya gitu ya. Jadi motivasi belajar kita kaitkan dengan hasil belajar. Nah, ini kalau di regresinya. Sekarang korelasinya seperti apa? Kita ingin korelasinya dulu. Koefisien korelasi produk momen, ya. Kita tahu nilainya misalnya Rx 0,76 seperti apa? Berarti hubungannya kuat dari motivasi belajar. Nah, rumusnya seperti ini.
ya. Kalau ini namanya rumus untuk populasi nih, ya kita bilang ini untuk populasi. Nah, ini rumus ya untuk populasi. Kita jarang kita gunakan populasi, jadi yang kita gunakan adalah sampel. Nah, nanti kalau untuk rumus sampel lain lagi, saya tuliskan di bawahnya. Ya. Ini kan belum saya share, nanti saya share setelah ini, ya, supaya bisa dipelajari. Nah, rumus untuk sampel, ya korelasi, tapi nanti masuk waktu deskripsi rumusnya, walaupun nanti perhitungannya menggunakan SPSS, ya. SPSS itu singkatan dari, kalau orang banyak ini, statistical package, ATP ada juga, statistical product, sama aja. Ya, for service solution, kalau dulu for social sciences, sekarang dirubah. Ya. Rumus untuk sampel. Nah, saya ubah dulu di sini. Ya. Jadi kalau sampel lambangnya, nah, ya rumus untuk sampel saya tuliskan di sini, ya, insert. Nah, ini jangan ini lagi nih buat skripsi nanti langsung object equation, ya. Nah, ini R kita sebutnya, terus di bawah RXY. Nah, ini kalau di Word itu ada buat menulis rumus, ya, equation namanya, ya. Di sini baru kita gunakan SPSS sama-sama, dibuka SPSS masing-masing. Di sini ada N, ya, kali sigma XY min, ya, sigma X kali sigma Y. Kemudian di sini akar. Nah, akar jadi N kali sigma kuadrat sigma X kuadrat. Ya, min dan dalam umum sigma X dikuadratkan. Oke, saya akan kasih turun kurawal dulu di sini. Nah, saya tinggal copy di bawahnya. Tinggi. Kita coba lagi itu manualnya, ya, itu langsung SPSS. Kita bandingkan, ya. Nah, itu, ya, ini rumus untuk sampel itu. Nah, sekarang datanya ini, saya kecilkan datanya supaya nggak terlalu, ini 14, ya. 18. Nah, ini kalau kita kalikan, datanya misalnya ada oke, nggak apa-apa, ya. Misalnya gini, ini X tadi kan apa lambangnya nih, motivasi belajar, ya, Y-nya hasil belajar, misalnya gitu, ya. Kok skornya beda, ya nggak apa-apa, ya, ini kan hanya skor, ya, ini kan contoh, ya. Kalau misalnya soalnya ada 20, ya, jadi kalau nanti kalau di metodologi penelitian udah dapat belum metodologi penelitian?
Halo? Udah ada mata kuliahnya, Pak. Cuman kalau dulu memang saya ngajar, tapi kebanyakan banyak ngajar. Kalau banyak ngajar repot juga. Ada waktunya ya. Karena saya ngajar di PIKES juga, ngajar di FAI, di Fakultas Matematika juga banyak juga saya dikasih ya. Nggak bisa tidur di rumah. Oke, nah sini X, Y ya. Nah, nanti bagaimana menyusun instrumen itu nanti di pelajaran di metodologi penelitian. Menyusun instrumen hasil belajar, menyusun motivasi belajar, menyusun instrumen minat belajar, caranya gimana, ada kisi-kisinya, ada definisi konseptualnya, ada definisi operasionalnya, baru kisi-kisinya. Nah, dibuat setelah itu baru dibuat pernyataan atau pertanyaannya. Nah, gitu. Diambil dari mana kisi-kisi? Nah, nanti dari teori ya, di landasan teori di bab 2 gitu ya. Nanti bisa kelihatan. Oke, saya tidak membahas itu. Sekarang contoh misalnya X-nya ya, nih motivasi belajarnya 76 misalnya. Ya, motivasi dengan menggunakan instrumen motivasi ya, 76. Terus kemudian Y hasil belajarnya menggunakan soal pilihan ganda misalnya cuma 20 soal, dia betul 15. Nah, misalnya tulis 15 gitu ya. Nah, berikutnya kan kita cari X kuadrat. Berarti 76 dikuadratkan kan? 5776. 15 dikuadratkan 225. Kemudian X kali Y. Berarti 76 kali 15. 1140. Dan seterusnya. 80, 14 dikuadratkan itu ya. Dan seterusnya. Ini manualnya. Ya. Nah, datanya ini cuma hanya 20. Nah, nanti waktu deskripsi kan sampelnya bisa 60. Kalau 60 kan ke bawah banyak sekali. Nah, kalau dengan manual seringkali banyak masih yang salah ya. Jadi kita gunakan SPSS. Ya, oke. Nih ya, dihitung semuanya sampai di bawah. Nah, berikutnya adalah yang ini yang perlu. Nah, ini datanya. Ya, data jumlahnya. Ya, saya buat bentar. Warna. Oh, jelek ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi jumlah X sigma X itu tadi ini saya sebut nih. N-nya sama dengan 20 ya, 20 responden ya. Nah, ini adalah jumlah dari sigma X 1714 1714. Nah, jumlah Y-nya atau sigma Y-nya itu adalah 363 gitu ya. Nah, kemudian di sini sigma X-nya 147520 ya. Nih X kuadratnya. Ini dikuadratkan tadi nih. Kuadrat dijumlahkan sekian ya. Kemudian di sini Y kuadrat semua dijumlahkan ada 6769. Sigma X yang ini 31364. Selesai. Nah, baru kita masukkan, benar nggak? Kita hitung di sini ya. Oh, ini ada yang kurang nih. Ya, 1 kali N. N-nya kan 20. Ya, 20 20 kali itu coba 20 kali jabarkan ya, supaya saya jabarkan aja deh supaya ngitungnya juga jelas. Nah, 31364 kali 20 ya, 627280 saya tulis sini. Ya. Copy dulu. Nah, itu ya. Sini adalah enam dua tujuh
280. Oke, kemudian 1714 kali 363 ya. Kali 363 ya. Di sini tertulisnya adalah 622 ya. 182. Nah, kita kalau kurungnya boleh dihapus. Nah, kemudian yang di bawah di sini ya, yang di bawah itu kan kali n di sini sebentar. Ya. Ini kali n, n-nya kali 20. Ini belum dimasukkan. Di sini 20 dan 3. Nah, sekarang kita lihat kalian itu berapa 141 147520 sama dengan di sini ya, kalau kita hitung ini 20 2950 ya 400. Nah, sekarang 1714 dikuadratkan. Ini saya akan tulis itu 2.937.796. Nah, kan itu ya. Berikutnya yang di sini tadi 20 kali 67 69. 135 80. Kita di situ 363 131 769. Nah, tinggal di sini. Jadi jabarkan tuh supaya tahu cepatnya ya. Saya pukul lagi di sini. Ini kan ngitung manual nih, coba ya. Ngitung manual. Saya bandingkan nanti dengan SPS. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti ngitung manual kita salah, gitu aja. Ya, 67 620 dikurangi 627 80. Ini 622 182 50 begini ya, 5098. Jadi ringkas gitu ya. Yang di sini 2950 400 yang 23 7796. Berarti 1200 di sini 12604. Nah, ya. Di sini ya. Tiga enam 11 36 berkurang. Nah, di sini kita jabarkan lagi nggak apa-apa.
Pak dikali ya. Katakan 1204 kali 6 jawabannya 45 13 044. Nah, lalu di akar ini Bapak ya. Kosong 8 nah, dibagi nah akar dari itu ya, akarnya RT kalau tidak ini ada besar 4 ini 6.746 koma 3356. Nah, benar nggak begitu ya? Coba lihat 5098 dibagi 046 koma 084 ya. Di mana sebenarnya ini salah sekali. Kesalahan di mana? Nah ya, coba lihat di sini ada kesalahan enggak? Terus kalau pas lagi masuk di ini, ya, ini di SPSS coba nanti hasilnya lihat. Saya baru saya ajarkan. Itu 0,756. Gitu, ya. Ini kesalahan nih. 145 75 2 saya buka di Excel dulu ya supaya cepat nih. Saya copy di Excelnya. Itu hitung manual itu ada ini ada yang baru masuk lagi. Benar, rot. Oh iya. Ya 1714.
Nah, sekarang kita sebut di sini X tadi ya. X ini X kuadrat. Tandanya gini pakai format sel. B jadi B nah, dan di sini lagi ngecek nih ya, betul enggak hitungan apa sih? Sama ya, 3114570 nah, ya 1406709 ini 3134 sama betul hasilnya. Sekarang tinggal RXU-nya ya, pada ininya korelasinya ya. Data ini belum ada ini bentar saya ini apa di setting dulu bentar. Option add-ins nah add-in analysis toolpack masuk review toolpack di baru diinstal SPSS-nya ya. Nah, udah masuk ke sini. Sekarang data analysis correlation input range ya. Lalu masuk tuh 0,756 ya, benar ya, 0,756. Jadi sama hasilnya di yang lihat di sini. Kopi ya. Ngeceknya gitu kalau apa namanya ada masalah gitu ya pas ngecek itu. Dua puluh kan di 20 ya, dan
627 ini 627 280. Oke, benar ya. Kemudian di 22 kali 32. Oke, 622 118. Oke, sekarang pengurangannya. 5059. Benar ya? Oke, sekarang yang ini. Kita cek 20 kali 2 400. Oke, kemudian 1714 dikuadratkan. Nah, ini yang lain belum masuk. Belum masuk lagi. Oke, 23776. Oke, betul. Ya. Sekarang selisihnya. Di sini. 12064. Itu enggak? 2 ya 64 dulu betul. Ya. Kemudian yang berikutnya yang di sini yang ininya. Lima 380 35 380 betul ya. 363 dikuadratkan. Ya, sekarang selisihnya 1364 31 36 11 ini 184 ini betul nih udah. Nah, sekarang tinggal akal di sini ya. 8 dibagi itu dikali. Oke, ini kali dulu ya. Ngecek ya. 455 130644. Nah, sekarang akarnya. Masuk lagi kita. Oh, 6746. Saya salah tulis sini ya. 6746336. Betul. Salah. Nah, berarti yang di situ salah. Jadi 6746. Itu kalau ngecek itu. Ini 67 60 6746 3356. Nah, sekarang benar enggak asik itu? Ya, hasilnya 0,756. Nah, tuh ya. Nah, sekarang kalau uji hipotesis korelasi gimana? Nah, gitu. Apakah ada korelasi atau uji hipotesis korelasi? Caranya gini, hipotesis itu rho XY sama dengan 0. Karena di sini kita sebutnya korelasinya positif, artinya antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu korelasinya positif. Semakin tinggi hasil motivasi belajar, maka akan semakin tinggi hasil belajarnya.
gitu. Jadi korelasi positif ini kita sebutnya sebagai ya, korelasi positif. Nah, ya artinya apa? Yang pertama itu tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Tadi X dan Y-nya itu kan adalah motivasi belajar dan hasil belajar, gitu ya. Kemudian A1 ada hubungan positif yang signifikan antara X dan Y. Nah, sekarang perbandingannya gunakan tabel. Nih, gunakan tabel R perbandingan ya. Bilang untuk perbandingan atau untuk menguji hipotesis deh ya. Untuk menguji hipotesis atas ya digunakan tabel R. Nah, ini gunakan tabel R. Nah, sekarang ini gini. Tadi korelasinya 0,76. Tabel R-nya N-nya kan 20. Nih, lihat N20, lihat di sini. N20 tuh untuk alfa 5%. Nih, 5% alfanya kita gunakan 0,44 ya, 444 ya. 0,756 dibandingkan 0,44. Nih, R hitung 0,756. R tabel dengan alfa 5% dan N20 diperoleh R tabel 0,44. Ternyata R hitung ya kan 0,76 ya. 0,756 kan lebih besar dari R tabel ya, 0,444 ya, maka hipotesis 0 ditolak. Nih, hipotesis 0 ditolak. Yang diterima adalah hipotesis alternatifnya ya. Hipotesis 0 ditolak. Yang diterima adalah hipotesis alternatifnya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan positif yang signifikan antara X dan Y. Nah, X-nya tadi apa? Artinya di sini motivasi belajar, ya, motivasi belajar, ya, siswa. Ya. Oke. Ya, dengan Y, Y-nya itu adalah hasil belajar Al-Quran hadis. Ya. Ini ya. Hasil belajar Kurdis ya, Al-Quran hadis. Di apa di sanawiyah disingkat-singkat aja itu. Pelajaran apa? Pelajaran Kurdis. Wah, hadis ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti ada hubungan yang positif. Seberapa erat keeratannya? Sekarang ukuran keratannya gunakan koefisien Guilford. Nah, ini adalah seperti ini. Ya. 25. Buka versi Nah, ini versi 16 ya. Nah, ini versi 16-nya. Saya buka 2 dah. Kemudian ada versi saya pakai 25 ya. Nah, ini versi 16. Ya. Sudah belum? Dibuka SPSS-nya. Sudah, Pak. Oh, udah ya. Oke. Saya bandingkan yang pertama yang itu ini 16. Saya buka lagi yang kedua. Nggak apa-apa, jadi 2. Supaya kalau ada yang versi ini versinya lamaan ini. Padahal saya RAM-nya 8 GB. Ya. Nah, itu jadi semakin semakin tinggi versinya, semakin lama karena apa? Dia butuh memorinya banyak. Gitu.
Kalau gitu dibuka 2 nih, sebentar, tunggu. Aduh, lama banget. Yuk, kelemahannya begitu, kalau versinya terlalu tinggi, lama ya. Nah, kalau Anda juga gitu, kalau pakai komputer baru sih, laptop baru, biasanya kan laptop baru tuh kalau mau beli yang harga di atas 10 juta ya, gitu. Jadi Core i7, nah RAM-nya 8 GB, nah, kemudian hard disk-nya berapa, nah itu akan lebih cepat. Jadi ternyata gini, perusahaan software dengan perusahaan laptop itu bekerja sama. Jadi kalau misalnya Windows gitu, ada Windows 13, Windows 10, semakin tinggi Windows-nya, gitu ya, itu software yang dibutuhkan juga tinggi-tinggi. Nah, gitu. Kalau nggak gitu nggak laku nanti komputer laptop ya yang baru. Nah, nih kalau yang 17 25. Jadi ininya banyak ya, ada survival. Bedanya nanti di ininya ya. Nih, kalau 16 nggak banyak, nggak sampai bawah-bawah sini ya. Jadi di sini juga nggak ada ini. Tapi nggak apa-apa kalau untuk anak S1 saja, apalagi skripsi PAI, paling tinggi cuma korelasi regresi, cukup 16 ya, nggak perlu harus sampai versi 25. Kalau versi 25 nih ya, kalau buat anak-anak misalnya matematik, ya nanti ada ini nih ROC curve, ada spasial, itu kan kita nggak belajar ya, ada complex sample, multiple imputation ya, ada forecasting, ada survival. Ini survival ini untuk orang asuransi ya, tabel asuransi, ada life table, Kaplan meter ya. Nah kalau saya ngajar di matematik nggak bisa pakai SPSS 16, harus 25 karena pelajarannya matematik ada simulasi, ada complex sample, ya, ada multiple imputation. Ini semua dipelajari kalau di jurusan matematik. Karena memang mengambil kan beberapa, jadi teori-teori baru masuk semua, non parametriknya, dimension reduction-nya juga begitu. Ya, kalau Anda untuk anak FAI, saya bilang nggak perlu sampai SPSS 25, 30, orang cuma pakai korelasi regresi, ya, mudah sekali. Gitu, ya. Ini saya tutup ya yang 25 ya. Saya pakai yang 16 saja supaya contohnya lebih mudah. Saya tutup. Oke. Itu cuma menggambarkan aja. Cuma memang mungkin gambarnya lebih bagus dan sebagainya, itu biasa ya. Semakin tinggi versi seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini caranya ya. Ini saya sudah ada masukan di sini. Nih. Tuh. Buka SPSS berapa saja, klik variable view. Coba, klik variable view. Variable view di bawah di sini nih. Tuh. Ini kan ada data view, ada variable view. Klik variable view. Sudah? Sudah, Pak. Dah, klik variable view. Kasih nama, di sini kan ada name, ya, name. Yang pertama kita sebut X, gitu. X. Udah, enter. Tipenya numerik itu angka, ya. Width itu lebarnya, artinya lebar digit. Nah, tadi kan angkanya cuma 75, 18, 8, lebarnya 8 udah cukup, ya, kecuali sampai miliaran, ya. Oke, desimalnya kan nggak ada, kita kasih 0. Tuh, oke. Kemudian kita kasih label. Labelnya apa? X itu tadi labelnya apa? X itu apa tadi? Motivasi belajar. Nah, kita ketik di sini, motivasi belajar apa, PAI nggak apa-apa, atau siswa nggak ada masalah ya, siswa boleh PAI ya, siswa jelas ya, masih PAI. Nah, kemudian di bawahnya di name sini ketik Y. Nah, Y ya, pertama tadi X, enter lagi, numeriknya sama, numerik 8, 0 juga. Nah, cuma 2 variabel gitu kan di FAI, jadi nggak terlalu sulit, jadi pakai 16 aja cukup gitu. Kita ketik di sini hasil belajar ya, tadi kan Al-Quran hadis ya, Al-Quran hadis.
Ya, belum. Sudah saya lanjutkan. Sudah Pak, sudah. Ya. Ya. Oke, kalau sudah, ya. Ini kan sudah nih. Ini udah ngetik variabel nih, sudah selesai. Berarti kita masukin datanya. Nah, di sini ada variabel view, ada data view. Klik data view. Nih, klik data view-nya. Ya, sudah. Di sini ada tulisan X, ada Y. Memang labelnya kelihatannya waktu di sini tuh. Biasa tuh ada kelihatan labelnya. Tapi nggak apa-apa, biar aja gini. Nah, baru diketik nih data di sini nih. Ke bawah sampai 20, Y-nya juga sampai 20. Coba ketik misalnya. Ketik biasa dulu, nanti kalau sudah mahir baru di copy. Coba ketik data ini. Anda yang ngetik ke bawah. Dari 1 sampai ke bawah. Coba. X dengan Y saja. Ya, X dengan Y saja. 76, 15, ketik seperti di Excel. Coba. Saya tunggu. Ada 15, ya, saya ke bawah kan, turun ke bawah. X ketik 76, Y-nya 15, 80, 14, 82, 13, 81, 15, 83, 18, dan seterusnya. Nanti kalau sudah kedua, ketiga kali udah mahir, ya, udah gampang deh. Apalagi sudah jadi mahir Zen, oh mahir. Apa? Apaan? Iya. Tuh. Bunda. Bilang apa? Ya, Ibu. Iya. Ya. Sudah? Sampai 15 sudah? Halo?
X sama Y-nya aja ya, Pak? Iya, X sama Y-nya aja. Iya, Kan cuma kita ngetik X ini. iya, Nah, Pak. nah 15 ya. Nah, sekarang sampai ke tuh 20. Coba. Sudah? Oke, sudah. Halo? Udah ya di SPSS-nya nih. Sampai 20. Ya, ini. Ya, masuk. Ya, sampai 20. Sekarang saya copy aja dari sini. Ya. Copy dari data itu tadi. Nanti bisa di copy kalau datanya nggak ada. Nah, tuh ya. Tuh di apa? Di SPSS seperti itu. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang perintahnya apa? Ya, gampang saja perintahnya dari sini. Ya, untuk mencari korelasi. Cuma gini aja nih. Klik analyze, dulu ya. Analyze, ada korelasi nih, correlate. Tuh. Ya, correlate, bivariate. Ya, ini bivariate. Udah ya. Nih. Analyze, correlate, bivariate. Nah, masukkan data ini nih, klik nih, motivasi belajar masuk di sini kanan, klik di sini ada panah, masuk. Berikutnya di sini hasil belajar juga masuk. Nah, kemudian pilihan korelasi koefisiennya persen sudah, ya. Nah, kemudian test of significance-nya karena di sini positif, kita ambil one tail di sini nih. Klik di sini one tail tuh, ya. Nanti sudah ada saya berikan ininya, ya. Ini sudah one tail. Nah, kalau sudah one tail, klik OK. Ya. Tuh hasilnya 0,756. Tuh enggak. Tadi hitungan kita kan cepat, ya. Jadi nggak perlu pakai rumus-rumus lagi tadi. Nanti waktu deskripsi gitu aja, ya. Buat korelasinya. Ya, 0,756. Ini bisa di copy langsung, klik gitu ya, di copy ke Word, udah langsung buka ya. Ini copy langsung ke Word, gitu. Copy ini Word, ya. Nah sekarang saya buka di Word-nya. Ini udah ada perintahnya di saya nih. Nih.
hitung manualnya, hitung SPSS itu. Ya, saya tunjukkan tuh, klik variable view, klik ini, udah masuk, klik data view, masukkan data axis, pergi berikut tadi ya. Tuh. Nah, klik analyze, correlate, bivariate, maka akan muncul gambar berikut, gitu ya. Nah, kemudian klik X, masukkan variabel X, motivasi ke kotak variabel, nih kotak variabel, masukkan Y, hasil belajar hadis ke kotak variabel, masuk, udah ya. Kemudian pada test of significant pilih one tail, tuh di one tail di sini pilih ya, satu pihak tanda lebih besar sama dengan hasilnya adalah sebagai berikut, tuh udah pilihannya one tail ya. Kemudian klik OK, udah selesai. Outputnya adalah ini 0,756 ya, hasil korelasinya tuh, correlation di atas itu RX itu adalah 0,756 ya. Uji hipotesisnya mudah saja. Tadi uji hipotesisnya begini, tidak ada hubungan yang signifikan, ada hubungan positif. Pengujinya adalah dengan membandingkan nilai P. Ini nilai P itu ini nih, significant one tail, ini 0,000. Sudah ada tulis ya. 0,0000 ya, keterangannya nilai P value dengan nilai 5% alfanya, bandingkan. Nah, 5% artinya tingkat kepercayaan 95% atau level of confidence. Kalau 1% 99%. Umumnya ya untuk deskripsi itu dipakai alfa 5%. Ya, jadi ini 0,00 nih dari sini nih, 0,000 ya dibandingkan dengan alfa 5%, ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil maka tolak H0 gitu. Kalau lebih besar maka terima H0. Nah, kalau tolak H0 berarti kesimpulannya ada hubungan positif yang signifikan dan kuat. Nah, kuatnya itu lihat dari tadi di apa namanya? Koefisien Guilford ya. Kuat antara motivasi belajar dengan Y, hasil belajar Afgan hadis. Selesai gitu. Ya. Jadi cepat kalau kita menggunakan SPSS. Nah, ini nanti saya share, itu Anda ulang-ulangi lagi. Oh, caranya gini gitu ya. Baru nanti saya kasih contoh soal skripsi. Nah, skripsinya siapa yang sudah dapat nilai A? Nanti kita lihat. Ya. Ada pertanyaan enggak? Pak. Ya. Halo Pak. Berarti kalau sudah masuk SPPS itu cuman nyari nilai X sama Y aja Pak. X kuadratnya nggak usah gitu ya? Nggak usah. Jadi kalau dipakai SPSS, masukin aja data mentahnya. Itu kan data mentah tuh, X dan Y data mentah. Masukkan, udah proses, selesai. Itu ya, untuk mempercepat nanti waktu deskripsi. Ya. Ya, nah, apalagi ada pertanyaan nggak? Jadi gampang kan? Hitung-hitung tadi susah gitu, tapi kemudian pakai SPSS gampang. Nah, nanti kita lanjutkan nanti kalau ini kan ada regresi. Nah, nanti regresinya belakangan nih. Jadi ada kita ngitung manualnya, nanti ngitung SPSS sudah ada di sini, tapi belum saya buat semacam itu panduannya. Tapi udah ada nih angkanya, gitu ya. Jadi saya buat panduannya. Nah, ini untuk sementara sampai sini nih, ya. Nanti berikutnya baru regresi, uji normalitas, uji homogenitas, cepat udah, ya. Kita nggak perlu lagi hitung-hitung begini nih, ya. Lama sekali hitung-hitung, ya.
kan lama ya berapa tuh menghitung begitu repot banget tuh ya. Belum tentu benar lagi ngitungnya nanti salah ya. Oke, Anda pelajari dulu gitu ya, balik lagi ulangi lagi tanpa melihat panduan gitu. Jadi masuk lagi, oh gampang kayak begini gitu. Jadi seperti Anda menggunakan Excel kan nggak lihat panduan lagi udah ngerti gitu cara ya. Jadi belajar gitu. Jadi ada apa istilahnya ya, the law of repetition. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ada kita sebutnya murajaah, nah gitu, berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang kan jadi hafal. Nah, belajar statistik juga begitu, berulang-ulang. Jadi diulang-ulangi lagi tanpa lihat lagi, oh begini caranya, bisa gampang lah gitu ya. Paling tidak itu ya, sendiri di rumah kan udah ada program SPSS-nya gitu. Jadi dengan demikian kita bisa langsung nih, ada menggunakan manual, ada SPSS-nya sekalian dua ya. Baru nanti regresi, baru kan kuliah baru pertama nih, dibuat regresi kedua selesai. Nah baru yang eksperimen selesai. Cepat sebenarnya, cuma nanti banyak latihan aja gitu, ya. Halo, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Atau saya pengen tanya, ada nggak yang belum diinstal ke SPSS? Ada enggak? Gak apa-apa, ngomong aja tak kalau gitu. Cara installnya saya kasih tahu juga. Ya Pak. Ada. Iya Pak. Ya, berapa orang? Coba siapa namanya? Burhanuddin Pak. Burhanuddin. Punya laptop nggak? Punya Pak. Punya. Kemarin kendalanya kenapa belum menginstall? Kalau di download nggak bisa Pak, kalau di laptop saya. Oh, download laptop nggak bisa. Jadi kemarin ada yang datang tuh ya, sudah di kelas B atau siapa ya? Saya nggak tahu yang datang ke kampus kemarin hari Sabtu siapa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Ada anak kelas B. Ada yang datang nggak ke saya tuh? Kan ada perempuan, laki, siapa? Maksud saya copy aja, dia copy tuh pakai flash disk ke saya. Kalau nggak bisa di-download gitu ya. Karena kalau di drive itu suka macam-macam ininya gitu. Berapa orang yang belum? Burhanuddin satu, siapa lagi? Saya Pak. Ada Siapa? Aldi Adam. Pak. Ya. Aldi Siapa Pak. lagi? Aldi, Halomuan, 3. Terus Iya, siapa Pak. lagi? Paras Pak, Paras. Paras. Ya, 4. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Fadil Pak, Fadil. Fadil 5. Terus siapa lagi? Lima ya, 5 orang yang belum. Bukan nanti Anda juga nanti sengsara juga waktu deskripsi gitu ya. Nggak bisa ngolah data karena nggak ada SPSS-nya gitu. Karena nggak bisa pakai HP, mau nggak mau pakai laptop gitu ya. Ininya. Jadi gini aja. Yang rumahnya yang di Jakarta siapa? Sini, ada yang nggak di Jakarta? Aldi Saya Pak. Pak. Aldi di mana? Di Pondok Kopi Pak. Pondok Kopi. Terus ada lagi nggak? Satu lagi. Ada lagi? Pondok Kopi itu kan daerah ke sana tuh. Rumah sakit Duren Sawit ya? Terus. Pondok Kopi. Atau Buaran? Di ini Pak, dekat Wali Kota. Oh, Wali Kota Jakarta Timur. Saya sering Iya, lewat Pak. di situ, Wali Kota di Jakarta Timur. Anda kan tahu tuh jalan arah kalau Pondok Kopi itu kan ke arah Kuningan, tahu arah Kuningan? Arah Jakarta. Kuningan City Pak. Iya, lurus satu tuh jalan itu, Kampung Melayu lewatin terus Kuningan. Ada tahu kan? Tahu Pak, tahu. Nah, tahu. Tahu daerah Mampang nggak? Tahu Pak. Mampang, itu dekat Trans 7 ya, masuk situ. Saya rumah itu nggak jauh dari Trans 7 situ. Oh, iya. Kalau mau begini, bawa flash disk atau bawa laptopnya, bawa flash disk aja dah. Nanti saya ajarkan cara ininya, datang ke rumah saya, nanti copy gitu, bisa aja. Iya Pak. Ya, kapan? Nanti yang lain ngopi aja sama si siapa? Aldi ya? Iya Pak.
Ya, nanti ngopi sama Aldi. Yang lain-lain udah selesai gitu. Ya. Nanti Aldi cas deh, cas bensinnya. Gitu. Ya, kalau mau gitu. Ya gak apa-apa. Ya, bantuin Iya, gue iya, yang Pak. bensinnya gitu. Gue kan datang ke rumah Pak Aldi nih, ngopi gitu. Gak apa-apa. Ya, Iya, Pak. gitu. Kalau bisa, kalau nanti sebentar deh saya. Nanti ngajar siang lagi ya. Kalau sebelum jam 1 ke rumah saya bisa nggak? Ada kuliah lagi? Ada kuliah, Pak. Oh, ada kuliah. Besok Rabu ada nggak kuliah? Mungkin di hari Senin kali ya, Pak ya. Kan Selasa kita mata kuliah Bapak lagi. Ya, Biar Senin. ingat. Boleh Senin. Ya. Ya, nanti atau kalau memang saya lagi ke kampus bisa saya kasih tahu, saya WA gitu. Saya ada di kampus nih, bisa gitu, ya. Iya, Pak. Saya nggak tahu ada undangan atau enggak nih, saya belum ini, ya. Iya, Pak, ya. Oke, gitu aja deh, ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya nanti yang belum, ya. Nanti Aldi bisa bawa flash disknya, bisa ke rumah saya. Kalau memang sebelum hari Senin saya bisa ke kampus, udahlah, susul di kampus lebih gampang misalnya, gitu ya. Siapa? Nanti saya kasih tahu gitu kapan. Saya lagi di kampus nih, pagi-pagi udah saya kasih tahu. Misalnya ada siang, pagi-paginya saya kasih tahu. Jadi ada persiapan gitu. Bawa flash disk atau bawa laptopnya sekalian install nggak apa-apa gitu. Kalau takutnya installnya nggak bisa juga gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya. Udah semua absen ya. Oke, kalau gitu nanti ini saya share bahan ini. Nanti Anda bisa coba sedikit-sedikit gitu ya. Yang sudah ada atau dengan teman yang lain. Saya share bahan ini. Oh, caranya begini. Sebab nanti ke depan terus-terusan tuh pakai SPSS. Jadi kalau nggak terampil SPSS, Anda juga bisa jadi apa namanya istilahnya ya, bantuin orang gitu, orang yang ngolah data sini saya ngolahin, bisa gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ini nanti ini saya bisa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.